Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saja berada. Jangan mengambil keputusan di saat marah dan jangan mengumbar janji pada saat happy. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita marah dan mengambil keputusan, sudah pasti kita akan mengalami kekecewaan dan penyesalan yang mendalam karena keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang dikuasai, dikendalikan secara emosional atau sesaat. Sebaliknya, ketika kita happy, sukacita luar biasa, mulai kita mengumbar janji yang besar, yang indah, yang banyak, tetapi juga kita mulai pada kekecewaan dan juga rasa malu yang mendalam karena kita tidak akan pernah mampu untuk mewujudkannya ketika orang lain meminta dan menuntutnya. Oleh karena itu hari ini kita beruntung dan kita bersyukur kita diingatkan melalui firman Tuhan apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tolok ukur standar ketika kita harus mengambil keputusan. Mari kita membacanya di dalam firman Tuhan, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada hikmat datang dari atas, sudah pasti ada hikmat datang dari bawah atau dari dunia. Mari kita membacanya, apa yang dimaksudkan dari hikmat yang datangnya dari bawah atau dari dunia itu. Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, Bapak Ibu, dari nas ini kita sudah tahu kira-kira mengapa keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah benar-benar ketika kita mengambil keputusan kita menggunakan hikmat datang dari atas, atau mungkin kita memaksakan semuanya itu seolah-olah datang dari atas atau direstui oleh Tuhan, tetapi sebenarnya dilandasi oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri, sehingga hasilnya mengecewakan. Mari Bapak Ibu kita benar-benar merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apa sebab akibat ketika kita menggunakan hikmat datang dari atas, atau sebaliknya kita menggunakan hikmat datang dari bawah. Karena kedua-duanya tidak akan bisa dicampur atau dikombinasikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa keuntungan ataupun juga kebaikan-kebaikan yang muncul akibat daripada kita menggunakan hikmat datang dari atas. Tapi sungguh-sungguh kita tidak punya kemampuan untuk menerapkannya karena kita kecenderungan dikendalikan oleh hikmat datang dari bawah atau dari dunia. Namun Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan, menjaminkan kehidupan kita ini bahwa kita akan mampu dan sanggup, karena Tuhan sendiri tidak melepas begitu saja, tetapi Dia ikut campur dan Dia juga menggiring kita kepada hikmat yang datang dari atas. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum terlanjur lebih jauh, sebelum tenggelam lebih dalam, kita akan kembali bangkit dan kita menggunakan hikmat datang dari atas.
biarlah perasaan, pikiran, hati kita ini hanya dikendalikan oleh hikmat datang daripada Tuhan, bukan dikendalikan oleh hikmat datangnya dari dunia. Karena kita sudah tahu sebab akibat semuanya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah kita mengandalkan pikiran kita yang terbatas, pengetahuan kita yang terbatas ini, atau mengandalkan apa saja dalam setiap mengambil keputusan, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Salomo yang hebat itu pun ketika dia ditawarkan dalam kekayaan, tapi dia justru memilih hikmat dan memintanya daripada Tuhan. Karena dia tahu bahwa hikmat datang daripada Tuhan bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk melakukan apa saja, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan mengambil keputusan di saat marah dan jangan mengumbar janji pada saat happy. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu bahwa ketika kami mengambil keputusan ada risiko yang besar. Jangan biarkan kami mengambil keputusan dikendalikan oleh pikiran, perasaan, hati kami yang terbatas, tetapi hanya dikendalikan oleh hikmat datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami tahu semuanya itu, tapi kami tidak punya kemampuan. Dan kami memohon pertolongan daripadamu ya Bapa, supaya hanya Engkau saja yang mengendalikan kami, hanya kuasa-Mu saja ya Bapa yang memberi kami hikmat, sehingga dalam setiap keputusan yang kami ambil, semuanya mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan belas kasihan, mendatangkan keuntungan bagi semua orang, bahkan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan semata. Semua kesempatan dan waktu Engkau sediakan dan berikan bagi kami. Oleh karena itu mampukanlah kami memanfaatkannya dengan baik, tidak mengulangi kesalahan yang sama atau membuat kesalahan yang baru, tapi sungguh-sungguh kami hanya dikendalikan dengan hati yang baru datang daripada Tuhan, sehingga kami menaburkan damai sejahtera dan juga memetik sukacita datang daripada Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.